Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saada Jeparan Rengi dari kelas 12 MIA 1, nomor absen 29. Saya Bunga Aurelia Putri Wilantino dari kelas 12 MIA 1, nomor absen 8. Korea Selatan dengan ibu kota Seoul secara geografis terletak di semenanjung Korea di wilayah Asia Timur. Di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan Korea Utara. Dua Korea sebelum tahun 1948 adalah satu negara. Korea Selatan merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor, memori monitor layar datar, dan telepon genggam. Secara lahiriah, negara ini boleh dibilang makmur dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, dan pendistribusian pendapatan yang relatif merata. Di tengah gemerlap materi di Korea Selatan, Islam mulai tumbuh dan dikenal agama ilahi yang dibawa oleh utusan Allah terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, mulai menampakkan kaki di Korea Selatan di saat negeri itu dilanda perang. Islam dikenalkan kepada warga di sana oleh dua tentara asal Turki bernama Zubair Kok dan Abdul Rahman yang ikut dalam barisan pasukan penjaga perdamaian di bawah payung PBB. Beberapa warga Korea yang tinggal di kamp-kamp penampungan berikrar masuk Islam setelah mendengarkan penjelasan dari kedua tentara Turki itu. Kini, dakwah Islam dan perkembangan agama suci ini di Korea Selatan cukup pesat terlihat dari mulai banyaknya masjid-masjid dan musola yang berdiri di sana. Saat ini, sekitar 10 masjid dan lebih dari 50 musola telah berdiri di negeri yang baru disinggahi oleh Islam sekitar 60 tahun lalu. Selain masjid, warga Muslim Korea Selatan juga mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam. Bagi warga Muslim yang ingin mendalami ajaran agamanya, dapat mengunjungi pusat-pusat pendidikan Islam tersebut. Salah satu pusat pendidikan itu adalah College Islam Yongin di Gyeonggi-do. Dari penduduk keseluruhan Korea Selatan, penduduk asli yang menganut Islam adalah sekitar 45.000 dari komunitas Muslim sekitar 125.000. Komposisi penduduk beragama di sana adalah 20% menganut Buddhism atau Shamanism, 20% menganut Kristen Katolik, 20% Kristen Protestan, dan selebihnya free thinker atau ateis. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah terhadap umat Islam. Negeri Ginseng yang terkenal mayoritas penduduknya beragama Buddha ini sangat menjaga toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan. Langkah yang berani dari Korea Selatan yang mayoritas penduduknya adalah Buddhis telah memberikan atmosfer segar bagi umat Islam di sana. Sebuah yayasan Islam disetujui oleh pemerintah Korea dan terdaftar secara resmi di Kementerian Kebudayaan dan Informasi. Kehadiran Perdana Menteri Choi Gyu-ha dalam peresmian masjid pertama di Korea pada tahun 1976 dihadiri oleh sekitar 55 perwakilan dari 20 negara asing menunjukkan sikap tolerannya terhadap umat Islam. Di sini saya akan membacakan pengakuan warga Muslim di Korea Selatan yang saya dan Bunga dapatkan di satu sumber. Yang pertama, seorang yang bernama Lee Juhwa, Direktur Pendidikan dan Dakwah Korea Muslim Federation, mengatakan masyarakat Korea pada umumnya membuka diri terhadap agama Islam, yang di Korea dianggap sebagai agama yang baru. Di forum-forum di internet hampir semua orang menundi kami. Tapi sekarang saya melihat banyak orang yang berusaha memberikan pandangan yang objektif. Menurut Lee Juhwa. Lalu ia meminta warga non-muslim Korea untuk menunjukkan keterbukaannya dan mau menerima agama Islam. Ia berkata, kami melarang segala bentuk kekerasan. Kami tidak menindas kaum perempuan dan kami seperti juga penganut agama lainnya yang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Lalu, meski terasa berat, warga muslim Korea mengaku bangga dengan pilihan mereka dan menjadi seorang umat muslim. Hasnabe misalnya menegaskan tidak akan menyembunyikan agamanya dalam situasi apapun, termasuk saat mencari kerja. Lalu ia berkata, tapi saya tidak akan bekerja di perusahaan yang tidak menghormati keyakinan karyawannya. Tanda sebab ini mengambil jurusan desain metal. Di sini saya akan membacakan tanggapan dari saya dan Bunga mengenai kebijakan pemerintah terhadap agama Islam atau umat Muslim di Korea Selatan.
Tanggapan yang pertama, menurut saya dan Bunga, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sumber makanan bagi umat Islam yang ada di Korea Selatan, dan juga mengimpor banyak makanan dan minuman yang halal, karena di Korea Selatan sendiri masih sedikit makanan yang halal ataupun minuman yang halal, sehingga bagi umat Islam yang tinggal di Korea Selatan merasa kesulitan dalam hal makanan dan minuman. Yang kedua, tempat ibadah bagi umat Islam masih cenderung sedikit. Maka dari itu, menurut saya dan Bunga, lebih baik menambah tempat ibadah umat Islam, walaupun agama Islam masih menjadi minoritas di Korea Selatan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.